Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Akna Peril Akila, kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 4 Sidoarjo. Saat ini saya sedang berada di Dusun Rame, Desa Pilang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang letak, luas, dan batas Indonesia. It's time to learn geography now. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah Asia Tenggara, dengan luas wilayah mencapai hampir 2 kali wilayah daratannya. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi, dan luas perairan Indonesia mencapai 3.257.483 km persegi. Indonesia memiliki 13.487 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Kondisi geografis Indonesia dipengaruhi oleh letak fisiografis dan letak sosiografis. Apa yang dimaksud dengan letak fisiografis dan letak sosiografis? Berikut pembahasannya. Yang pertama ada letak fisiografis. Letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujurnya, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada di dalam bumi, relief permukaan bumi, dan ada kaitannya dengan laut. Letak fisiografis meliputi letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. 1. Letak astronomis. Letak astronomis yaitu letak suatu tempat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujurnya. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomisnya yaitu 1. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W yang terletak 6 derajat, 08 lintang utara. 2. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, terletak pada 11 derajat, 15 lintang selatan. 3. Wilayah Indonesia paling barat adalah Pulau W di ujung utara Pulau Sumatera, terletak pada 95 derajat, 45 bujur timur. Dan 4. Wilayah Indonesia paling timur adalah Kota Merauke, terletak pada 141 derajat, 05 bujur timur. Berdasarkan posisi bujurnya, wilayah Indonesia terbagi atas 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Letak astronomis ini mengakibatkan iklim tropis yang sangat membawa keuntungan bagi Indonesia, seperti memiliki curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari, sehingga dapat meningkatkan kesuburan pada lahan pertanian. Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan cukup tinggi. Ini sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk bercocok tanam atau beraktivitas dalam segala bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Letak geografis. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi, atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Letak geografis disebut juga letak relatif, karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya, misal gunung, sungai, lautan, benua, dan samudra. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 3. Letak geologis. Letak geologis yaitu letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan-batuan yang ada pada kulit buminya. Letak geologis Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu sudut formasi geologinya, keadaan batuannya, dan jalur-jalur pegunungannya. Dilihat dari jalur-jalur pegunungannya, Indonesia terletak pada pertemuan 2 rangkaian pegunungan muda, yaitu
rangkaian sirkumpasifik, dan rangkaian sirkummediterania, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif dan sering terjadi gempa. 4. Letak geomorfologis. Letak geomorfologis yaitu letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut atau dilihat dari bentuk permukaan bumi. Letak geomorfologis Indonesia sangat bervariasi. Perbedaan letak geomorfologis memberikan pengaruh bermacam-macam. Misalnya, 1. Adanya suhu yang berbeda-beda sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman. 2. Menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan. 3. Menentukan kepadatan penduduk. Misalnya, tempat-tempat morfologi daratannya berbukit atau terjal, kepadatan penduduknya kecil. Dan 4. Perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, gedung-gedung, dan jalan raya. 5. Letak maritim. Letak maritim yaitu letak suatu tempat ditinjau dari keadaan kelautan di sekitarnya. Letak maritim atau letak kelautan Indonesia sangat baik sebab wilayahnya yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 lautan besar, yaitu bagian timur Indonesia berhadapan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan Indonesia berhadapan dengan Samudra Hindia, dan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Indonesia membuat peraturan yang telah disepakati pada tahun 1982. Berdasarkan kesepakatan tersebut, wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. 1. Batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia memiliki hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah. 2. Batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi atau geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. 3. Batas zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Juanda yang di dalamnya menentukan bahwa batas perairan Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar. Pada tanggal 21 Maret 1980, dikeluarkanlah bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia sepanjang 200 mil diukur dari garis pangkal laut Indonesia. Kedua, ada letak sosiografis. Letak sosiografis yaitu letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, segi politis, dan sebagainya. 1. Letak ekonomis Indonesia. Letak ekonomis Indonesia adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut dengan negara lain. 2. Letak sosiokultural Indonesia, yaitu letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah di sekelilingnya. Secara sosiokultural, Indonesia mempunyai banyak persamaan dengan negara. Misalnya, sama-sama negara berkembang, sama-sama negara bekas jajahan, sama-sama negara berlandaskan kehidupan beragama, sama-sama mempunyai persamaan ras. Dari kondisi tersebut, bangsa di Asia pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya berupaya memajukan masyarakat dan memperbaiki. Nah, itulah penjelasan mengenai letak, luas, dan batas Indonesia. Ternyata Indonesia sangat luas, bukan? Jadi, sebagai generasi muda, kita harus tetap semangat untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Jangan sampai kita sebagai penerusnya lalai atau malas dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.